Saudara-saudaraku, dalam keprihatinan kita dengan pergumulan dunia sekarang ini, kita terpanggil untuk menghayati kematian Yesus yang telah menjadi tumbal atas dosa kita. Ketika beban menghimpit kehidupan, biarlah kita memandang salib, lambang kutuk dan nestapa celah, sekaligus tanda pengharapan bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Marilah kita hayati salib Yesus yang telah Ia pikul, salib yang telah meremukan jiwanya sampai Ia berjumpa kematiannya sendiri di Golgota melalui peribadatan perayaan sakramen perjamuan kudus ini. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi dua sabat lama nomor 222 di Jol Juta. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Jol Juta, di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Saat kehidupan berbalut berkat dan ketika tarikan nafas menggelora, kita tersadar tentang karunia Allah yang menyelamatkan. Di sini, dalam kesediaan kita menghayati kasih-Nya, kita hendak berperayaan dan merenungkan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah anugerah terindah yang terberi untuk selamat dunia. Karena itu, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mengiring Tuhan adalah sebuah komitmen membayar harga, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Tapi terkadang kemanusiaan kita mengantarkan kita pada penyangkalan dan akhirnya kita jatuh ke jurang dosa yang begitu dalam. Betapa lemahnya kami sebagai manusia, sehingga kami harus mengaku, sungguh kami membutuhkan Tuhan. Dengan memandang salib Kristus, marilah kita mengaku dosa dan memohon ampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau menyelidiki kami, maka Engkau akan menemukan pekatnya dosa dalam diri kami. Betapa tidak mampunya kami memandang salib-Mu dan menghayati kematian-Mu demi dosa kami. Kami mengaku pelanggaran kami begitu besar. Di kaki salib-Mu, kami sujud dan berdoa, serta memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami dan rahmatilah kami, agar kami beroleh selamat di dalam Engkau, dan mengabdikan diri pada kehendak-Mu yang mulia. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hikmat bagi kami yang mau terus mempelajarinya. Ketika firman-Mu merasuki kehidupan kami, membuat kami menjadi arif dan bijak, sehingga hidup akan terus dimampukan untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan dan pergumulan sekalipun. Sehingga kami pun akan terus dalam ketaatan untuk hidup beriman semakin berkualitas. Maka di ibadah perjamuan kudus Jumat Agung ini, kami pun memasuki ruang yang belajar dan merenungkan firman. Kiranya kami diberkati dalamnya untuk terus melanjutkan hidup yang berkemenangan. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengan perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir
yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perayaan Jumat Agung merupakan perayaan sukacita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inti perayaan ini adalah peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus telah membuka jalan bagi manusia. Jalan yang semula tertutup oleh dosa dan tidak bisa dilalui, kini terbuka bagi manusia. Yesus adalah akses masuk kita. Dialah password kita memasuki takhta Allah. Di perayaan yang agung dan mulia ini, saya mengajak kita untuk memahami Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema jalan telah terbuka. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Namun jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Di akhir abad pertama, jemaat Kristen generasi kedua yang berlatar belakang Yahudi dan tinggal di luar Palestina mulai meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali menjadi pemeluk agama Yahudi. Mereka berbuat demikian karena mengalami penderitaan dan tekanan. Untuk menguatkan iman mereka agar terus bertumbuh di dalam Kristus dan tidak kembali kepada keyahudian, maka disampaikan khotbah pengajaran yang mendasar tentang iman Kristen dengan menekankan pentingnya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Konteks kita sekarang memang jauh berbeda dengan kekristenan di abad pertama. Namun komitmen kita untuk bertahan pada pengakuan iman kepada Yesus mulai luntur. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan kita menghadapi kemajuan dan perkembangan modern sekarang ini. Dengan serta-merta kita menerima kemajuan zaman, bahkan turut dipengaruhi olehnya. Arus kemajuan ini mendesak kita sampai pada realitas rohani yang sering membuat orang percaya meninggalkan Kristus karena alasan uang, pekerjaan atau jabatan, pasangan hidup, atau apapun itu yang sifatnya sekedar memenuhi seluruh ambisi dan keinginan material. Berita firman Tuhan di hari ini mengajak kita menghayati arti perjalanan Kristus. Oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat memasuki ke dalam tempat kudus. Pemahaman kata oleh darah Yesus dalam bahasa Yunani, haimah, mau mengatakan bahwa akses ke tempat kudus dapat dilalui oleh nyawa Kristus yang dipersembahkan sebagai korban untuk penebusan dosa manusia. Yesus telah membuka suatu jalan yang lebih baik untuk menghampiri Allah. Inilah hak istimewa yang diberikan kepada orang percaya, yaitu kita memperoleh tiket gratis menempuh
perjalanan keselamatan. Aspek yang timbul oleh terbukanya jalan kepada takhta kudus sekarang dimiliki dengan penuh keberanian oleh orang percaya. Kata keberanian dalam bahasa Yunani adalah parthesia, yang artinya keberanian atau kebebasan berbicara. Ditunjukkan juga dengan kepastian iman atau memiliki keyakinan penuh. Istilah ini menyatakan perasaan baru orang percaya yang telah diterima dalam keakraban hubungan dengan Allah berdasarkan karya pengorbanan Kristus yang paripurna. Olehnya, dengan kekuasaan kita boleh mendekati Allah sebab kita telah diterima dan disambut olehnya. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kata baru dalam bahasa Yunani yaitu prospatos. Dalam perjanjian baru berarti baru saja atau masih segar. Sedangkan kata hidup dalam bahasa Yunani zao, yang artinya hidup kembali, tetap hidup. Berarti peneguhan dari kebangkitan bahwa ia dibunuh namun sekarang ia hidup selama-lamanya. Hal ini ditandai dengan tabir yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus. Telah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Yesus menjadi imam besar kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dialah kepala rumah Allah yang mengatur siapa yang boleh masuk ke tempat kudus Allah. Ia akan menyambut kita untuk masuk dan tinggal menikmati hadirat Allah selama-lamanya. Perayaan Jumat Agung hari ini kiranya memberi kita peneguhan dan penguatan bahwa jalan telah terbuka bagi kita. Jalan pendamaian, jalan keselamatan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, perayaan iman sangat berarti dimaknai dalam kehidupan kekristenan. Jika kita hendak memaknai perayaan kematian Yesus sebagai peringatan tentang pengorbanan Kristus, maka pada prinsipnya kita memiliki jalan pilihan Tuhan. Jalan pengorbanan diri serta tidak berusaha memposisikan diri kepada atau berada di persimpangan jalan dan berusaha mencari jalan lain. Jalan Yesus telah terbuka bagi kita, yaitu jalan keselamatan untuk semua orang yang percaya. Dalam pengertian ini, kekristenan tidak hanya dipahami sebatas teori semata, melainkan kebenaran melakukan. Di mana iman Kristen harus dipraktekkan dan diekspresikan serta dimanifestasikan secara total. Sebab tidak ada artinya jika perayaan ini sekedar selebrasi liturgis yang simbolik, yang dimaknai dengan makan roti dan minum anggur, atau mengadakan perjamuan kudus, pawai obor, atau kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tradisi gereja. Karya penebusan Kristus harus dihayati, dimaknai dengan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan. Merayakan Jumat Agung bagi orang percaya sama halnya ketika kita merayakan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus merupakan sebuah pemberitaan firman
Karena dalam kehadiran roti dan anggur, kita kembali mendengar dan melihat firman, yaitu tentang Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita, sekarang hadir untuk menguatkan kita dalam keselamatan yang sudah kita terima. Kematian Yesus harus disambut dengan sukacita. Kita bersyukur karena Allah mau mati untuk kita. Allah mau menanggung hukuman kita. Kita dipindahkan dari dalam maut menuju pada anugerah keselamatan di dalam baptisan dengan mengaku percaya pada Tuhan. Maka kita diundang untuk merayakan perjamuan kudus supaya kita selalu diperteguh dan diperkuat dalam kepercayaan akan keselamatan. Kepercayaan ini pun mengandung keyakinan ekskatologis, pengharapan akan kedatangan Yesus di akhir zaman, di mana orang percaya tidak takut akan kedatangan Kristus kedua kali dan penghakimannya. Dalam masa penantian ini, hendaklah kita terus memelihara iman dengan penuh keteguhan dan ketaatan, serta dengan rajin terus mengambil bagian dalam pelayanan Kristus melalui gerejanya di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sebagai tanda syukur atas anugerah selamat yang diberikan Tuhan bagi kita. Sambil memberi, kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara-saudaraku, hari ini dalam penghayatan kita tentang Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita akan mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Meskipun saudara-saudara di jemaat akan mengikutinya dari rumah masing-masing, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka marilah kita membaca firman Tuhan dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal. Dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Putra kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Jamaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Maka marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia di sini dan di rumah masing-masing. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara sidi jamaat, dipersilakan berdiri dan mendekatkan diri di meja perjamuan yang tersedia di rumah masing-masing. Roti yang terpecah-pecah ini ialah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna untuk segala dosa kita. Sidi jemaat dipersilakan duduk. Dan marilah kita berdoa. Syukur, pujian dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Karena perayaan perjamuan kudus Jumat Agung sebagai tanda pemeliharaanmu bagi kami anak-anakmu, dapat kami rayakan dan dapat kami ikuti dari tempat kami masing-masing. Maka tuntunlah dan kuatkanlah kami, serta hiburkanlah kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Bukakanlah jalan yang menuntun kami pada berkat, kemujuran, dan keselamatan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Jemaat, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami boleh menikmati peribadatan, perayaan sakramen perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh menjadi orang-orang yang berperayaan untuk keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami dengan mati di atas bukit Golgota. Maka dalam kepengikutan kami yang sungguh terhadap Engkau yang telah menyelamatkan kami, biarlah kami senantiasa melakukan perintah dari salib Kristus, yakni mengasihi, mengampuni, dan hanya mengerjakan hal-hal baik yang mendatangkan kebaikan bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan bagi dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan, sebab di perayaan sakramen perjamuan kudus ini, kami boleh makan roti dan minum anggur sebagai anggota sidi jemaat. Para pelayan khusus boleh melayani dengan bersukacita. Maka semua yang telah kami kerjakan hanyalah untuk memuliakan Tuhan, Sang Juru Selamat bagi kami umat manusia. Bahkan kebenaran firman-Mu akan mengiringi langkah hidup dan perjuangan kami untuk semakin berpadanan dengan apa yang Kau maksudkan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, semua orang percaya di dunia ini, di tengah-tengah menjalani hidup di keadaan yang memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Tetapi ternyata bencana ini tidak menggerus keimanan kami. Sebab justru kami semakin bertekun dan bersetia di dalam Engkau. Dan sampai saat ini kami tidak pernah merasa terhalang untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan dan peribadatan kami. Meski kami tidak berkumpul, meski kami beribadah dari rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Maka Tuhan terus memberkati gerak pelayanan di gereja Tuhan ini, di Gemim Bethel Winangun, yang dikerjakan secara bersama oleh seluruh jemaat, semua pelayan khusus, baik syamaz, penatua, dan pendeta. Iya Tuhan, kami rindu untuk selalu mendoakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, warga dunia, warga negara Republik Indonesia. Berkatilah pemerintah kami. Mereka akan terus diberi hikmat oleh Tuhan, diberi akal budi, kesehatan dan kekuatan yang terus terjaga dalam semangat mengabdi untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Maka biarlah mereka melakukan bagian yang Tuhan peruntukkan dalam tanggung jawab pengabdian ini. Dan kami masyarakat bekerja sama untuk melakukan bagian kami menurut ketentuan yang telah ditetapkan, tata cara hidup sehat, baik yang diserukan oleh pemerintah maupun gereja. Tuhan memberkati
para dokter dan perawat yang mengerjakan tugas pelayanan kasih mereka, agar terjaga dengan selamat. Ketersediaan fasilitas kesehatan kami serahkan dalam kemurahan tangan-Mu. Semua orang yang sedang dirawat karena terpapar virus corona, dan mereka yang sedang menderita sakit lainnya, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan dan mengalami pemulihan. Ketika di pergumulan ini kami terus bersukacita untuk mengambil bagian dalam kerja pelayanan dengan memberikan persembahan, maka berkati pemberian kami dan pakai itu jadi berkat dalam pelayanan kasih. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, kami berdoa untuk banyak kesulitan dan pergumulan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya kami semua diberi kesabaran oleh Tuhan untuk ada di masa-masa social distancing, untuk bergumul dalam kesulitan secara ekonomi, untuk tetap bersukacita di ruang gerak yang terbatas. Kami percaya dan sangat yakin di dalam kasih-Mu. Di waktu yang Tuhan tentukan, di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan, kesulitan ini akan berakhir. Sebab Tuhan yang berkuasa dan Engkau kendali dari segala sesuatu yang sedang memproses kehidupan kami. Iya Tuhan, berkatilah setiap bentuk pelayanan untuk menggerakkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Pemberian diri kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi alat kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai fasilitas canggih yang memperlengkapi persekutuan pelayanan kami, supaya kami tetap memuliakan Tuhan meski dari rumah kami masing-masing, tetapi ada kesatuan hati untuk menyanyi, berdoa, mendengar firman kebenaran Tuhan. Ini kami yang berdoa dan penuh syukur kepadamu. Tuhan mendengar dan menjawab kami menurut kasih setia-Mu yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah telah selesai, jamaat dipersilakan duduk.